Salam dan selamat malam semua. Apa kabar semua? Saya harapkan kita semua dalam keadaan yang baik-baik, dalam keadaan yang sehat semua. Malam hari ini kita sangat berbesar hati. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan bahkan masa yang begitu indah, baik untuk kita datang bersama mencari hadirat Tuhan sekali lagi melalui doa puasa kita. Karena saya percaya melalui ibadah doa puasa banyak pemulihan akan terjadi. Banyak pertolongan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena melalui pengalaman saya melalui doa puasa yang kita telah adakan, bahkan yang telah kita lalui, banyak pertolongan-pertolongan Tuhan, banyak jemaat Tuhan yang telah ditolong, bahkan saya sendiri, keluarga saya sendiri banyak ditolong Tuhan lewat daripada doa puasa ini. Dan sebelum kita lebih dalam menyembah, masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita bersama-sama belajar daripada firman Tuhan atau renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kalau kita melihat tema umum gereja kita pada bulan November ini, seperti yang Ibu Pendeta katakan adalah tentang pemulihan. Saya percaya ini adalah masanya Tuhan untuk memulihkan setiapnya kehidupan kita. Dia mau memulihkan kita, mempersiapkan kita dalam new era ataupun dalam situasi yang akan baru terjadi dalam kehidupan kita di tahun-tahun yang akan mendatang. Karena saya percaya mulai hari ini kita akan menerima proses demi proses pemulihan yang datangnya daripada Tuhan. Jadi saya mau kita belajar bersama-sama pada malam hari ini, dan saya meletakkan satu tema yang sederhana saja, yaitu percaya untuk pemulihan. Di dalam untuk kita menerima pemulihan itu terjadi dalam kehidupan kita harus meletakkan kepercayaan sepenuhnya kepada siapa yang akan memulihkan kehidupan kita. Siapa yang akan memberi garis panduan untuk memulihkan hidup kita. Dari mana sumber pemulihan itu akan datang. Kita harus meletakkan kepercayaan sepenuhnya kepada siapakah, dari manakah sumber pemulihan kita itu. Dan pasti kita semua percaya, dan saya tahu semuanya kita tahu bahwa sumbernya adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kita harus meletakkan kepercayaan sepenuhnya kepada Yesus untuk memulihkan kehidupan kita, supaya pemulihan itu boleh terjadi dalam kehidupan kita semua. Mari kita melihat beberapa tokoh dalam firman Tuhan, macam mana hidup mereka dipulihkan, macam mana perjalanan hidup mereka dari kosong bahkan menjadi berkat bagi semua bangsa, bahkan menjadi berkat sampai pada hari ini. Tapi sebelum itu mari kita membaca firman Tuhan sebagai dasar firman Tuhan renungan kita pada malam hari ini yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ketujuh. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Satu ayat saja ya. Saya akan membacakannya dalam perterjemahan bahasa Indonesia untuk kita. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dikatakan di sana, karena percaya, bukan karena melihat. Ini adalah surat daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kita melihat kehidupan Rasul Paulus sebelum dia menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia, di mana namanya adalah Saulus. Semua kita pasti tahu bahwa Saulus, apa peranan Saulus dalam firman Tuhan. Saulus, kalau kita membaca firman Tuhan, Saulus adalah seorang yang suka membunuh, bahkan mengejar-ngejarkan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Dia suka menganiaya orang-orang yang percaya. Bahkan dia suka membunuh orang yang percaya kepada Yesus Kristus seperti menjadi pengikut Kristus. Dia suka membunuh mereka.
Dan itu adalah pekerjaan Saulus sebelum dia bertobat. Tetapi kita melihat bila mana dia bertobat, bila mana Tuhan menangkap hidupnya dan memegang hidupnya, Paulus sungguh-sungguh bertobat dalam kehidupannya dan memberi kepercayaan sepenuhnya kepada Yesus Kristus untuk memulihkan hidupnya. Kita melihat di mana Paulus mulai berubah dari menjadi seorang pembunuh menjadi seorang penginjil, menjadi seorang pemberita firman Tuhan, bahkan memberikan pertolongan bagi banyak orang, bahkan membuat kumpulan supaya mengirimkan kumpulan-kumpulan kecil untuk menjaga jemaat-jemaat yang sudah dia injili. Nah, jadi kalau Tuhan telah memulihkan kehidupan kita, kita juga boleh menjadi seperti Paulus. Kita boleh menjadi berkat di mana saja kita pergi. Kita lihat Paulus, dia pergi kemana-mana saja, dia pasti akan menjadi berkat. Dia pasti akan menjadi mulut bagi Kristus. Dia pasti akan memberitakan kabar baik kepada manusia. Di mana saja dia akan pergi, bahkan sampai ke Asia sekalipun dia pergi, dia tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu bila mana hidup dia dipulihkan. Nah, tetapi mungkin kita juga seperti Paulus. Kita sudah bertobat. Mungkin dulu mungkin kehidupan kita, hidup lama kita sudah tinggalkan. Tetapi persoalannya adakah kita sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan segala yang cara hidup lama kita, ataupun kita seperti kapal selam yang tenggelam sebentar, besok timbul lagi. Tenggelam, timbul. Nah, kita suka berbalik kepada cara hidup lama kita. Apa yang Tuhan tuntut dalam percaya yang dikatakan dalam firman Tuhan ini adalah kita harus meninggalkan 100% kehidupan lama kita. Kita harus meninggalkan seluruhnya kedagingan kita, dan hanya Tuhan Yesus saja kita sandarkan dalam kehidupan kita untuk memegang hidup kita dan memulihkan hidup kita seperti mana Tuhan memulihkan hidup Paulus. Kalau kita masih berdua hati, kalau kita masih lagi bergantung kepada kedagingan kita, pemulihan itu sangat sukar akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena rasa kurang percayanya kita pada Tuhan. Kita harus percaya 100% supaya Tuhan boleh bekerja, mulai memulihkan, memberikan proses demi proses dalam kehidupan kita untuk dipulihkan. Ini Paulus, kehidupan Paulus dari nol menjadi kehidupan yang luar biasa, boleh memberkati banyak orang sampai pada hari ini. Bahkan surat-surat Paulus yang kita baca sampai hari ini sangat memberkati kita, bahkan boleh membawa keselamatan bagi kita semua. Yang kedua, tokoh Alkitab yang paling disegani dan seorang yang sangat kaya pada zamannya, siapa? Ayub. Kita melihat Ayub, kalau kita membaca cerita Ayub adalah seorang yang sangat kaya, terpandang dan dihormati. Segala-galanya dia miliki. Nah, tetapi apabila dia diuji, dia kehilangan segalanya, total loss, kosong, jatuh sehingga terduduk, orang bilang. Seperti pepatah Melayu, sudah jatuh ditimpa tangga lagi. Nah, begitulah kehidupan Ayub. Tetapi apa perbedaannya Ayub dengan orang dunia? Seringkali kalau orang kaya di dunia ini yang tidak mengenal Kristus, yang tidak mengenal apa itu Yesus, apa itu kebenaran, apabila mereka mengalami situasi hidup seperti Ayub, pasti akan ditimpa masalah besar. Bahkan pasti akan mengakhiri hidup mereka dengan membunuh diri karena mereka tidak pengharapan. Tetapi kita melihat kehidupan Ayub. Setelah dia diuji begitu, dia tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Bahkan sampai tubuh badannya dipenuhi dengan penyakit sekalipun, dia tidak pernah
menyalahkan Tuhan. Dia tidak pernah mengatakan Tuhan tidak akan menolong dia, tetapi dia tetap setia. Dia tetap percaya bahwa pemulihan akan terjadi. Dan kita lihat di akhir kehidupan Ayub, kita melihat di akhir ujian yang Ayub alami itu, di kehidupannya mulai dipulihkan. Bahkan berkat-berkat yang semua yang telah diambil dilipat kali gandakan 2 kali ganda. Tetapi memerlukan proses demi proses. Dia tidak seperti magic, skrip mata datang terus banyak-banyak. Dia mengalami proses demi proses. Begitu juga dengan kehidupan kita. Mungkin sebelumnya ini keadaan hidup kita serba mewah, segala-galanya ada. Tetapi selepas kita menghadapi masalah, mungkin selepas kita menghadapi tekanan hidup akibat daripada pandemik, akibat kita kehilangan pekerja, kita mulai merasa diri kita kembali kepada seperti mana kita datang pertama kali. Mari kita belajar daripada hidup Ayub. Selagi kita masih ada peluang, selagi masih ada kesempatan untuk kita tetap percaya, percayalah dan setialah di dalam Tuhan. Tanpa kepercayaan kita, tanpa kesetiaan kita kepada Tuhan, pemulihan itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Kuncinya di sini kita harus percaya kepada siapa yang akan memulihkan hidup kita, dan setia kepada siapa yang akan memulihkan hidup kita, yaitu Yesus Kristus yang telah menjanjikan segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Ayat yang terakhir mari kita membaca di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saya baca sekali lagi. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terangnya. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kita semua, sebesar manapun masalah kita, sebesar manapun sakit penyakit kita, mari kita tetap setia. Mari kita tetap berpegang kepada Tuhan. Jangan sampai masalah kita, sakit penyakit kita membuat kita hilang kepercayaan kepada Tuhan. Jangan karena masalah tekanan kepurukan ekonomi kita menyebabkan kita hilang kepercayaan kepada Tuhan. Hilang kerinduan kita untuk mencari Tuhan. Bahkan hilang hubungan kita dengan Tuhan. Apa gunanya kita memiliki semua dunia ini kalau kita tidak mempunyai kepercayaan, ataupun kalau kita hilang kepercayaan kepada Tuhan. Karena dunia ini adalah bersifat sementara. Yang akan datang di akhir kehidupan kita, bahkan yang akan datang menyongsong di awan-awan, itu yang kita nantikan dalam kehidupan kita, yaitu kedatangan Tuhan kedua kalinya. Dunia ini bersifat sementara. Mari saya ajak kita bersama-sama. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Karena dengan kita percaya kepada Tuhan, pemulihan itu akan pasti terjadi. Terjadi sesuai dengan waktunya Tuhan, melalui prosesnya Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini Anda tertanya-tanya, saya sekian lama, bertahun-tahun, bahkan saya dari Indonesia, saya dari Malaysia lagi sedang menantikan janjinya, jawabannya Tuhan. Saya percaya penantian itu penyaksaan, tetapi waktunya Tuhan itu indah pada waktunya. Seperti yang saya saksikan, kalau kita sudah mengerti tentang rencana Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan menikmati setiap janjinya Tuhan itu
tepat pada waktunya Tuhan, dan kita akan tetap bersyukur. Amin. Pertama, percaya kepada Tuhan. Kedua, setia dalam menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan, supaya kita sama-sama boleh dipulihkan Tuhan mulai pada malam hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.